Listeners, kita sambung kembali perbincangan kita mengenai simplicity ya. Ternyata satu tips simple ya dari Pak Arfan yaitu kita duduk diam, tenang gitu ya, merasakan kembali sebenarnya apa gitu ya hakikat ataupun mungkin pernik yang harusnya kita geser dulu gitu ya. Faktor-faktor pendukung tuh kita geser dulu. Tetapi ketika duduk hening juga kadang kan di otak tuh memikirkan solusi gitu ya Pak Arfan ya. Itu selalu nggak berhenti gitu. Untuk kita keluar dari apa ya, dari, satu masalah dulu gitu sehingga kita bisa duduk tenang itu caranya gimana sih? Ada tips lain nggak Pak Arfan? Oke, terima kasih Audrey. Jadi tips yang pertama itu, kita harus duduk diam, tenang, berserah gitulah ya, Mhm, menyerahkan diri kita gitu. ya. Jadi kalau masih tadi Audrey bilang ya, pikiran kita tetap mikirin gimana nih, gimana Mhm, solusinya gitu. Itu namanya belum apa? belum tenang ya? Belum tenang, iya. Iya, Belum tenang, belum oke, hening gitu loh. ah Tidak ada masalah itu yang tidak ada solusinya. yes, Dan sesungguhnya tidak ada masalah besar bagi Tuhan yang maha besar. betul, Ya, semua masalah itu bisa selesai kok gitu. Cuma kitanya ini. Jadi yang seringkali membuat rumit itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita. iya, Yang membuat rumit itu bukan masalahnya, tapi situasinya gitu yang membuat rumit. Ya, maka teknik yang lain yang bisa kita lakukan selain duduk tenang, diam, hening gitu ya, juga adalah kita keluar dari kotak. Itu yang saya sampaikan dalam buku The Seven Laws of Happiness. mhm, Teknik yang menarik sekali, Audrey. iya, Keluar dari kotak gitu. mhm, Jadi bayangkan, misalnya kita em, kalau kita masuk ke bekerja gitu di sebuah kantor ya, yes, Audrey bekerja di Smart FM. iya, Berarti Audrey itu sesungguhnya sudah masuk kotak. oke, Masuk kotak yang namanya kotak Smart FM dan oke, Kompas Gramedia Group Radio Network seperti itu betul, ya. Udah masuk kotak. Nah, orang yang sudah masuk kotak itu tidak bisa melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. mhm, betul, Iya kan? ya, Sehingga masalah kelihatan rumit. pasti, Wah, saya di kantor banyak sekali kerjaan saya ada ini, A, B, C, D, E, udah bertumpuk. Terus saya harus menghadapi berbagai macam manusia di kantor ya. ah Mulai dari atasan, rekan kerja, klien, narasumber, macam-macam gitu. Nah, itu semuanya kompleks. Punya karakter masing-masing, punya tipe yang berbeda-beda gitu ya. Kan kelihatannya rumit sekali kan? betul, Kerjaan tiap hari nggak habis-habis nih gitu ya. Nah, ketika kita mengalami masalah, tambah rumit lagi. iya, Maka Anda itu harus seringkali keluar kotak gitu. mmm, Keluar kotak itu apa? Ganti posisi. Kalau oke, kita di dalam kotak, ya itu kita menjadi pemain namanya. Tapi kalau kita ada di luar kotak, kita menjadi apa? jadi penonton, Penonton, menjadi pengamat. iya, pengamat. Nah, yang lebih pinter siapa? Pengamat atau pemain? Biasanya pengamat karena melihat semuanya ya? Iya, pengamat bola itu pinter banget itu dia. Pengamat bola itu lebih pinter dari pemain bola. Betul, Ya, dia bisa melihat karena dia bisa melihat keseluruhan lapangan. yes, Kalau pemain bola dia cuma melihat apa yang ada di depan matanya. Ya. Nah, sama dalam hidup juga kita seringkali seperti itu. Karena kita berada di dalam kotak, maka kita terlibat dalam masalah itu begitu intensnya, melibatkan emosi juga gitu, sehingga kita seringkali kehilangan akal sehat gitu. ya, Maka kita perlu dalam hidup ini selalu ambil posisi sebagai pengamat. mhm, Jadi nanti jadi pemain lagi. oke, Tapi ketika jadi pemain, kok ini rumit sekali ya semuanya ya. Oke, tunggu dulu. Itu rumit itu karena Anda ada di dalam kotak. Coba keluar dulu dari dalam kotak. Coba lihat dari kejauhan. Jadi mhm, nanti Audrey itu ada dua. Ada Audrey yang di dalam kotak, oke, Audrey sebagai pemain, ada Audrey sebagai pengamat yang ada di luar gitu. Nah, aplikasinya gimana? Gini, saya pernah mengalami sebuah masalah dalam pekerjaan. Udah lama sih. Waktu itu saya punya seorang atasan itu yang kerjanya marah-marah terus. oke, Dia marah-marah, sering maki-maki orang, sampai resepsionis di kantor kita itu sering mimpi buruk gitu. Mimpi buruknya apa? Ketemu sama atasan itu gitu. Ya, lagi oh, ketemu oke, sama, oh mimpi buruk. Marah-marah ah terus ya, dan banyak sekali lah tingkah iya, polanya yang membuat kita itu tidak nyaman di kantor. mhm, Saya merasa, saya ya sebagai anak buahnya itu merasa, waduh ini kayaknya hidup ini begitu rumit, begitu suram dan sebagainya gitu. Ya, kemudian mau berhenti juga
belum ada pekerjaan yang lain yang lebih baik dan seterusnya. Tapi saya kayak menderita gitu. Akhirnya saya curhat sama istri saya kan. Ya. Saya curhat gini. Ternyata yang menarik, istri saya bisa melihat masalah itu secara lebih luas, secara berbeda. Kenapa? Karena dia nggak terlibat dalam kotak ya. Iya, nggak terlibat dalam kotak itu, nggak masuk dalam kotak. Dia bisa bilang gini, loh, Mas, kamu kan ada di sini sebenarnya kan untuk masa depan kamu sendiri. Ya. Kamu kan di sini kan sedang menimba ilmu. Dan ilmunya di sini banyak. Ini ilmunya banyak banget. Kamu sedang menimba ilmu karena kamu ingin menjadi orang yang lebih hebat lagi, yang lebih keren lagi, yang lebih dibayar mahal lagi di masa yang akan datang. Ini perlu nih, kamu ada di kantor ini perlu. Saya langsung kayak tersadarkan gitu. Oh, iya gitu ya. Iya. Nah, ketika saya sadar, kemudian saya sadar bahwa lah, saya ada di kantor ini kan pilihan saya sendiri. Bahkan kalau saya mau resign, saya bisa resign hari itu pun saya bisa resign gitu. Tapi ini kan pilihan saya, dan pilihan saya itu ada sebuah mimpi. Mimpi yang jauh lebih besar, jauh lebih indah lagi, bahwa saya ingin jadi orang yang lebih hebat, ingin jadi orang yang lebih keren, ya di masa depan dibayar mahal gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini kalau saya flashback gitu ya. Sekarang saya sudah mencapai itu. Yes. Sudah mencapai apa yang saya mimpikan sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu gitu. Ya, tetapi ketika itu saya merasa hidup saya sumpah benar. Tapi ketika ngomong sama istri, dia berhasil membuka mata saya. Ini pilihan kamu. Jadi kalau kamu mengalami omelan-omelan, perlakuan-perlakuan yang kurang pada tempatnya, ya nikmati itu. Nikmati itu. Ini pilihan kamu. Karena kamu sedang mengejar sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar omelan-omelan itu. Ya tahanin aja, wong kamu lagi. Ini pilihan kamu sendiri kok. Kamu pengen jadi orang yang lebih hebat di masa yang akan datang kok. Tahanin aja. Bener, ternyata saya bisa bertahan sampai beberapa tahun kemudian gitu. Oke. Itu saya bisa bertahan sampai sekian tahun kemudian yang saya juga nggak pernah bayangin sebelumnya. Kenapa? Ketika mengalami masalah itu kan kayaknya dunia kita tuh rumit sekali, suram sekali kan. Betul. Tapi ternyata setelah saya pakai kacamata itu, kacamata di luar kotak itu, saya melihat, iya ya, nggak apa-apa deh. Ini demi sesuatu yang lebih besar, ini menjadi kecil. Oke. Tantangan itu menjadi kecil karena mimpi kita besar. Nah, maka yang bisa kita lakukan, Audrey, adalah keluar dari dalam kotak, jadi pengamat, atau kalau pingin keluar dari dalam kotak juga caranya adalah cari teman Anda. Iya, teman sharing ya. Di kantor lagi sumpok, lagi suntuk, penuh dengan masalah, coba ketemu teman lama deh. Iya. Ketemu teman kuliah dulu, sahabat Audrey, udah lama nggak ketemu, ya, curhat. Nah, dia nanti bisa ngasih sebuah perspektif yang berbeda ya. Dalam pikiran Audrey ya. Kenapa kok dia pintar banget ya gitu ya? Oh, bukan karena pintar, tapi karena dia punya perspektif. Yes. Karena dia ada di luar kotak. Nah, jadi itu juga bisa kita lakukan tuh. Kita cari orang yang nggak terlibat dengan masalah ini, ya, yang bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi kalau kita bisa main sendiri, itu lebih bagus. Yes. Daripada harus tunggu cari teman dulu, cari waktu untuk ketemu aja udah susah kan? Ya repot ya. Daripada seperti itu, walaupun itu juga sebuah alternatif ya. Kalau Anda bisa berubah-ubah posisi, oke, kalau saya lagi suntuk, lagi rumit, saya jadi pengamat, saya keluar kotak. Nah, saya bisa melihat, oh, ternyata di dalam itu ada si Audrey yang lagi bermasalah sama rekan kerjanya gitu ya. Ternyata sebenarnya masalahnya simpel kok, cuma salah paham sedikit kok. Ya. Gitu. Nanti makan siang bareng aja mendingan gitu. Ya pasti setelah makan siang bareng suasana cair, hubungan akan terekat kembali gitu. Itu Audrey. Yes. Dan ini pasti harus terus dilatih ya Pak Arfan ya untuk bisa harus terus dilatih. Ya, namanya juga pengamat, makin lama mengamati makin profesional seperti itu. Ya. Oke, Pak Arfan, ini kita harus luruskan juga nih ya dari Pak Martin di Pekanbaru. Pak Arfan, kalau tadi kita kan dalam segala sesuatu selalu simplicity gitu ya. Nanti jadi kurang pergaulan nggak? Atau kurang berteman? Ataupun bahkan dianggap terlalu pelit gitu ya? Mungkin kita tadi pesta tadi tidak melakukan adat dan juga mungkin resepsi dan lain sebagainya. Mungkin boleh diluruskan nih Pak Arfan. Ya makanya alasannya jangan itu. Ya kita bukan semata-mata karena pingin berhemat dan sebagainya. Tapi itu adalah sebuah upaya kita untuk melihat hidup ini fokus kepada hal-hal yang penting gitu. Nah, jangan salah juga, simplicity itu bukan menyederhanakan masalah loh, Audrey. Iya. Oke. Menyederhanakan masalah itu pada akhirnya akan menggampangkan masalah. Itu namanya bukan simplicity, tapi simplistis.
Simplistis, oke. Simplistis itu adalah dengan mengatakan, gampang, masa kamu gitu aja nggak tahu, udah gampang lah, udahlah lupain aja lah gitu. Itu namanya simplistis. Jadi gini, apa bedanya simplistis dengan simplicity? Kesederhanaan sebelum kita memahami masalah, itu namanya simplistis. Kesederhanaan sebelum memahami masalah. Tapi kesederhanaan setelah kita memahami masalah, itu namanya simplicity. Jadi, untuk bisa mencapai simplicity itu, kita harus paham dulu. Kalau nggak paham, itu namanya simplistis. Kayak misalnya gini contoh. Audrey kan waktu kuliah di jurusan ilmu komunikasi, kan? Betul. Ketika Audrey belum masuk jurusan ilmu komunikasi, maka Audrey akan berpikir bahwa yang namanya komunikasi itu gampang. Bener nggak? Iya. Orang kan ngomong terus ya hari gitu ya. Iya. Kok kamu ngomong aja mesti belajar 5 tahun? Ya, betul. Ngapain sih gitu? Ya, jadi itu namanya apa? Simplicity atau simplistis? Simplistis. Simplistis. Belum tahu apa-apa kok langsung ngomong komunikasi itu gampang. Dari kecil pun, begitu lahir pun saya sudah berkomunikasi. Dari bayi pun kita sudah berkomunikasi. Kan ngapain kita kuliah di jurusan ilmu komunikasi 5 tahun pula? Susah-susah, bikin skripsinya juga susah. Jadi itu gampang. Nah, itu namanya kesederhanaan sebelum memahami. Itu namanya simplistis. Oke. Tapi setelah Audrey kuliah, ternyata komunikasi itu susah gitu ya. Begini, ada teori ilmu komunikasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, dan sebagainya gitu. Wah, susah banget nih gitu. Nah, itu setelah Audrey masuk ke dalamnya kan. Ya. Masuk ke dalam tuh, jadi rumit tuh. Itulah namanya masuk dalam kotak. Oke. Gitu. Jadi, wah rumit sekali ya. Ternyata komunikasi yang aku pikir simple, sederhana, ternyata begini rumitnya. Harus bikin metode penelitian, gitu, ya, dan sebagainya. Macam-macam. Teknik menulis menata surat kabar, ya, menulis feature, macam-macam itu pelajaran yang rumit-rumit itu. Nah, tapi sekarang coba, Audrey kuliah dengan semua kerumitan itu, alhamdulillah selesai lulus. Yes. Nah, setelah lulus sekarang bisa kerja di Smart FM. Coba Audrey lihat lagi itu pengalaman waktu kuliah. Pertanyaan saya sama. Komunikasi itu sederhana atau rumit? Sederhana. Sederhana. Jadi jawaban Audrey sekarang, setelah Audrey lulus dan bekerja, itu persis sama dengan jawaban Audrey sebelum Audrey masuk kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Persis sama. Ya. Tetapi pemahamannya berbeda. Kalau dulu Audrey mengatakan begitu karena Audrey belum paham. Itu namanya simplistis. Tapi sekarang Audrey mengatakan itu karena Audrey sudah paham. Itu namanya simplicity. Oke. Itu Audrey. Pak Martin juga jadi lebih paham, begitu juga small listeners ya, dengan konsep simplicity, dan jangan sampai kita mispersepsi menganggap ya masalah ataupun tantangan tadi jadi simplistis gitu ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi, begitu juga ada satu kelas yang cukup menarik, anger management. Nanti kita akan tanyakan Pak Arfan gitu ya, gimana daftarnya. Yang pasti juga small listeners, untuk Anda yang masih ingin merespon, silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat. Oke, Pak Arfan, ini ada satu pertanyaan juga yang masuk ke YouTube kita dari Ibu Handani Winardi. Selamat pagi Pak Arfan, mohon pencerahannya, apakah simplicity ini sama dengan pemaknaan dan first principle? Apakah keluar kotak sama dengan helicopter view? Gimana tuh Pak Arfan? Silakan. Yes, jadi keluar kotak itu kayak zoom out ya. Yes. Zoom out gitu. Nah, ketika kita zoom out itu kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih gitu. Ya, kayak gini, kayak dulu kan saya waktu mahasiswa itu kan jadi anggota paduan suara itu ya. Oke. Paduan suara mahasiswa UI. Ya, namanya Paragita. Oke, Paragita. Kan kalau paduan suara itu kan ada 4 suara tuh ya. Sopran, alto, tenor, dan bass. Suara saya itu bass gitu ya. Oke ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita nyanyi dan sebagainya, itu yang kedengeran ketika kita nyanyi nih di dalam paduan suara itu. Yang kedengeran tuh cuma suara kita kan? Yes. Ya kan, yang sopran berkelompok sendiri, alto sendiri, tenor sendiri, bass sendiri gitu ya. Kalau kita mau denger ini bagus apa enggak sih paduan suara ini? Enggak kedengeran itu. Pasti. Gitu kan. Nah, pelatih saya sering mengatakan, coba
kalau kamu pingin tahu ini paduan suara kita ini udah bagus atau enggak gitu, silahkan kamu keluar ruangan. Oke. Jadi jangan berada dalam barisan. Ya. Kamu keluar ruangan, kamu dengerin nanti bagus nggak itu. Itu akan terdengar padu padannya ya, keharmonisan dari paduan suara itu akan terdengar ketika kita melihat dari kejauhan. Kalau kita ada terlalu dekat dengan masalah, kita bising dengan teriakan kita sendiri, dengan lagu yang kita nyanyikan sendiri gitu. Nah itu analoginya, Audrey, itu sebuah analogi yang bagus sekali gitu ya, karena kalau kita ada di dalam, kita nggak akan bisa melihat apa yang terjadi. Ketika kita keluar, oh ternyata masih kurang di ini. Oh ternyata itu suara altonya kurang kedengeran tuh. Oh itu suara sopran kok jadi kalah sama suara alto dan tenor gitu. Kan kacau kan gitu kan? Ya. Sopran tuh harus dominan karena dia adalah inti dari lagunya itu adalah di suara sopran kan seperti itu. Jadi itu hanya bisa terjadi ketika kita keluar itu, Aldi. Itu analogi yang bagus sekali dan ketika kita mengalami masalah juga begitu mestinya. Ya. Kalau kita masih ada di dalam sebagai pemain, perspektif kita terbatas, itu satu. Yang kedua, kita akan terlibat secara intens, emotionally intense. Jadi terlibat secara emosional dalam masalah itu. Orang yang terlibat secara emosional, maka kejernihan berpikirnya menurun. Kalau kita keluar sebentar, lihat dari jauh, oh ternyata masalahnya seperti itu ya. Nah, itu kenapa kita bisa ngomong gitu? Karena kita tidak emotionally involved. Dan kita punya perspektif. Itu untuk Bu Handayani. Ibu Handayani ya. Yes, jadi analogi yang juga keren ya dari paduan suara, listeners. Jadi jangan lupa untuk sesekali tuh boleh ya keluar dari ya itu tadi kelompok paduan suara untuk mendengarkan kembali, mereview, mengevaluasi seperti itu ya. So, Pak Arfan ini tersisa 4 menit lagi gitu ya. Okay. Kita langsung saja rangkumkan sebenarnya ini kan menjadi tantangan sekali ya di dunia yang super ya sibuk dan bahkan yang kita sebut beberapa belakangan kemarin ya. Kita sebagai manusia modern tuh susah banget gitu menemukan simplicity, duduk tenang gitu ya, melihat masalah, merunutkan masalah ini intinya di mana dan lain sebagainya. So, ada lagi kah hal-hal yang bisa kita lakukan supaya juga kita bisa melatih skill simplicity ini dalam proses kita mencapai kebahagiaan masing-masing? Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak, Audrey. Jadi dunia ini memang kompleks. Ya. Nah, kita itu seringkali karena kita ingin menyamakan ritme kita dengan dunia yang kompleks, akhirnya kita meningkatkan kecepatan kita. Nah, sayangnya ketika kita meningkatkan kecepatan kita seringkali lupa pada apa yang penting dan apa yang nggak penting. Dan kita melihat dunia ini begitu rumit, begitu kompleks gitu ya. Padahal sesungguhnya dunia ini sederhana sekali. Ya, dunia ini cuma dibagi dua kok, penting, nggak penting. Jadi hidup ini juga cuma dibagi dua, penting, nggak penting. Dan kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang penting dan meninggalkan hal-hal yang nggak penting. Tapi kalau kita ingin gagal, rumusnya juga sederhana. Apa rumus kegagalan? Lakukan hal-hal yang tidak penting dan tinggalkan hal-hal yang penting. Itu rumus kegagalan. Jadi ada rumus keberhasilan sederhana, rumus kegagalan sederhana. Dan intinya adalah penting tidak penting. Kalau kita melakukan hal yang penting, mestinya kita jadi orang penting. Kalau kita melakukan hal yang penting, mestinya kita jadi orang penting. Tapi kok kita nggak penting-penting gitu. Kenapa? Mungkin karena kita melakukan hal-hal yang tidak penting. Nah, tetapi kita seringkali salah melihat. Penting nggak penting itu kita salah melihat. Ini sebenarnya nggak penting, tapi kita anggap penting. Akhirnya kita seriusin. Nah, akhirnya kita jadi salah jalan. Nah, karena itu kita perlu sebuah skills, perlu sebuah keterampilan. Apa itu? Untuk bisa melihat dunia ini dengan penuh kejernihan. Jadi yang namanya simplicity itu apa sih? Simplicity adalah the state of being simple, uncomplicated. The state of being simple, uncomplicated. Jadi kita melihat sesuatu itu sederhana, sesuatu itu ada ketemu tuh intinya. Ya, ketemu itu voice bukan noise. Nah ini kan, apalagi di dunia sosmed yang begitu luar biasa sekarang ini, yang sering ketemu tuh noise. Betul. Bukan voice. Voice itu adalah hal-hal yang penting. Noise itu adalah hal-hal yang tidak penting yang seringkali membuat kita abai, lupa pada hal-hal yang penting. Nah, itu yang namanya simplicity. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya bisa menemukan hal yang penting? Nah, itulah kita harus belajar tadi itu. Duduk, diam, mendengar, merasa, hidupkan indera-indera kita gitu ya. Sehingga kita bisa tahu, oh sebenarnya masalahnya sederhana sih. Ini toh sebetulnya masalahnya.
Yang kedua, tekniknya adalah apa? Keluar dari kotak. Lihat dengan kacamata dan perspektif pengamat Aman. atau penonton. Pasti Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dan melihat masalah itu akan jauh lebih jernih, jauh lebih indah daripada yang kita alami kalau kita menjadi seorang pemain. Oke. Itu Audrey. Ya, selengkapnya langsung aja dibaca di buku The Seven Laws of Happiness di Tokopedia Pak Arfan ya, Arfan Yes, Pra. Tokopedia _Arfan Pra. Ya. Arfan Pra. Oke, yang pasti soalnya minggu depan kita akan lanjutkan berarti ke love ya Pak Arfan ya. Love. Ya, jadi kita sudah selesai 3. Selesaikan, iya. Jadi 3 ini adalah yang kaitan dengan diri kita sendiri, yaitu sabar, syukur, dan simplicity. Simplicity. Minggu depan topik yang berbeda untuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Oke, akan sangat menarik pastinya bicara tentang love. Jadi siapkan diri Anda dan set alarm ya di Jumat depan di jam 7 sampai dengan jam 8 untuk mengikuti perbincangan kami. Atau menurut Anda ini satu topik yang sangat menarik ya, Anda boleh share juga. Anda silakan cek di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Banyak juga ini dari Pak Raka Arya. Thank you Pak Arfan insight-nya. Begitu juga semua listeners yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan juga mendengarkan insight pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, pasti kami pamit semua listeners. Saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you If want you wanna be happy, be happy now. now.